Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 biologi yang beranggotakan 1. Alisha Afrilia, 2. Hafininda Zawani, 3. Intan Dwi Pratiwi, dan 4. Putri Azizah. Untuk memenuhi tugas ujian praktek biologi, kami melakukan praktikum yaitu fermentasi keju. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk mengetahui cara pembuatan keju. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari bioteknologi, bioteknologi konvensional, dan fermentasi. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Sedangkan fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Sedangkan keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut dengan RedNet. Produk-produk keju bervariasi ditentukan dari tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, juga proses pematangan keju, dan pengawetan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat yaitu panci, kompor, sendok, saringan biasa, wadah atau cetakan keju. Lalu bahannya adalah 900 ml susu UHT, 2 sendok teh cuka, dan terakhir yaitu garam secukupnya. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, panaskan susu UHT dalam panci dengan api kecil sambil diaduk perlahan agar tidak lengket dan gosong. Yang kedua, tambahkan 2 sendok teh cuka ke dalam susu yang sudah dipanaskan. Yang ketiga, aduk perlahan hingga susu mulai menggumpal dan terbentuk dadih. Yang keempat, tambahkan garam secukupnya ke dalam dadih, lalu aduk rata agar meresap. Yang kelima, matikan api dan diamkan selama beberapa menit. Dan yang keenam, tuang campuran ke dalam saringan untuk memisahkan dadih. Yang ketujuh, biarkan air keju menetes dan tekan perlahan menggunakan sendok agar kelebihan cairan keluar. Yang kedelapan, pindahkan dadih ke dalam wadah atau cetakan keju. Dan yang terakhir, diamkan selama beberapa jam agar teksturnya lebih padat dan siap dikonsumsi. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembuatan keju ini dilakukan melalui fermentasi bakteri dengan substratnya yaitu susu, dan mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Dari praktikum ini, kesimpulan dapat kita ambil adalah yang pertama dalam pembuatan keju, ada 4 proses penting dalam pembuatan keju, yaitu proses pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Yang kedua, dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka makan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat, maka dari itu akan terasa sedikit asam pada keju yang siap dimakan. Yang ketiga, suhu sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju. Yang keempat, pada pembuatan keju, garam berfungsi untuk mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju. Berikut kami tampilkan dokumentasi praktikum biologi pembuatan keju. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.